Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang. Tanpa berlama-lama langsung aja ke bahasannya. This is Duai. Hello there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Di kesempatan kali ini kita bakal bedah detail dan easter egg series The Book of Boba Fett Season 1, chapter perdana yang berjudul Stranger in a Strange Land. Sebelum kita recap jalan cerita dari chapter pertama The Book of Boba Fett ini, pertama-tama kita bakal bahas secara singkat kisah perjalanan Boba Fett sebelum sampai apa yang terjadi di timeline series ini. Tepat sebelum terjadinya Battle of Endor dan kejatuhan Empire, Bounty Hunter Boba Fett terjatuh ke lubang besar Carkoon dan dilahap oleh Sarlacc. Setelah Jedi Luke Skywalker dan sekutu pemberontakannya menghancurkan kekaisaran kriminal yang dipimpin oleh salah satu majikan Boba Fett, yaitu Jabba the Hutt. Diketahui tak lama setelah itu Boba berhasil selamat dari Sarlacc, namun terpisah dengan armor Mandaloriannya. Dan selama 5 tahun setelahnya diketahui Boba hidup di antara para kaum Tusken dan juga bekerja bersama assassin Fennec Shand yang telah ia selamatkan dari kematian. Di sekitar 9 ABY, Bounty Hunter Mandalorian Din Djarin bersama bayi Jedi asuhannya Grogu pergi ke Tatooine dan bertemu dengan seorang marshal kota Mos Pelgo bernama Cobb Vanth yang memiliki armor Mandalorian Boba Fett setelah Boba terpisah dari armornya. Din mendapat armor Boba setelah membantu Mos Pelgo dan para Tusken dalam membunuh Krayt Dragon. Ini akhirnya mengarah ke perjalanan Boba Fett yang mengklaim kembali armornya dari Din Djarin dengan membantu menyelamatkan Grogu dari incaran sisa-sisa kekaisaran pimpinan Moff Gideon yang membutuhkan darah dan midi-chlorian Grogu untuk kepentingan eksperimen mereka. Setelah selesai dengan armornya, Boba membunuh mayordomo Jabba yaitu Bib Fortuna dan mengambil alih tahta Bib dan Jabba sebagai Crime Lord kekaisaran kriminal Tatooine bersama Fennec di sampingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke The Book of Boba Fett chapter 1, Stranger in a Strange Land. Episode dibuka dengan menampilkan istana Jabba yang kini menjadi sepi setelah kematian Jabba. Terlihat Boba yang sedang dalam sesi penyembuhan di dalam Bacta Pod. Kita juga bisa melihat armor Boba yang terpajang di sebelah pojok, di mana ini mengingatkan kita dengan dipajangnya armor Mandalorian di dalam kapal First Light milik Crimson Dawn di Solo A Star Wars Story. Kita diperlihatkan dengan flashback Boba kecil dari Attack of the Clones, flashback suasana Tipuka City di planet Kamino, dan juga flashback Boba yang mengambil helm ayahnya setelah ayahnya mati seusai Battle of Geonosis. Scene ini adalah remake dari scene yang aslinya di Attack of the Clones. Kalau kita perhatikan lebih detail scene remake ini, kita tidak melihat bangkai dari Rick, makhluk buas bertanduk yang dihadapi Obi-Wan, Anakin, dan Padme. Yang ada di sini ini hanyalah seluruh battle droid separatis yang hancur. Finally, kita diperlihatkan dengan proses bagaimana Boba selamat dari Sarlacc setelah Return of the Jedi. Boba yang sekarat menghirup oksigen dari seorang Stormtrooper yang entah bagaimana juga terjatuh dan ditelan Sarlacc. Boba menyemburkan flamethrower gantletnya dan akhirnya berhasil keluar dari Sarlacc. Boba masih belum mampu berjalan sehingga dia koma semalaman dan para Jawa mencuri armornya, di mana ini mengarah ke cerita Cobb Vanth yang mendapat armor Boba dari para Jawa ini. Keesokan harinya, para Tusken menemukan Boba dan membawanya sebagai budak mereka. Menariknya, tampilan para Tusken di sini terlihat berbeda dan lebih variatif dari Tusken biasanya. Boba tidak sendiri, Tusken juga menahan seorang Rodian. Pada malam hari di camp para Tusken, Boba dan Rodian diawasi oleh seekor masif piaraan Tusken. Masif yang mendekati Boba berhasil dilumpuhkan, lalu Boba memanfaatkan gigi tajam masif untuk memutus ikatan talinya. Awalnya Boba ingin menolong memutus tali ikatan si Rodian, tapi sial si Rodian malah berteriak sehingga para Tusken berdatangan dan masif mengejar Boba. Kepala suku Tusken pun memerintahkan masif untuk mundur. Lalu salah satu dari Tusken menantang Boba untuk berduel dengannya. Boba kalah, kita pun kembali ke Boba di timeline utama yang bangun dari Bacta Pod. Boba memakai armornya lalu duduk di kursinya dan bertemu dengan perwakilan-perwakilan Tatooine yang datang untuk memberi upeti. Ada seorang Aqualis, Dokstrasi perwakilan keluarga Trandoshan, dan Mok Saiz, mayordomo bagi Mayor Mos Espa. Si Aqualis memberi kredit sebagai upeti, dan yang menarik Dokstrasi membawa kulit Wookiee, di mana seperti yang kita tahu Trandoshan dan Wookiee memang dikenal akan rivalitas mereka.
Semua memberi upeti kecuali Muksais yang hanya membawa sambutan hangat dari sang mayor dan bahkan menganggap bahwa justru Boba yang harusnya memberi upeti pada mayor. Boba pun menentang secara halus. Muksais selalu berpikir mayor pasti tidak akan suka dengan keputusan Boba dan juga merasa tidak akan heran jika akan ada delegasi lain yang datang pada Boba nantinya. Datanglah dua Gamorrean yang adalah mantan pengawal Jabba dan Bib Fortuna, di mana mereka juga menjadi upeti bagi Boba. Dua Gamorrean Guard ini akhirnya menjadi pengawal Boba dan Fennec, meskipun Boba tidak mengikuti cara atau tradisi Tatooine yang mengharuskan sebuah siksaan kepada budak sebagai bentuk kekuasaan seorang daimyo alias orang yang berkuasa. Ngomong-ngomong soal siksaan, droid yang melayani Boba selama sesi pemberian upeti adalah droid Egg, droid penyiksa yang selalu berada di sekitar Jabba's Palace. Boba dan Fennec pergi ke kota. Kita pun diperlihatkan dengan suasana kota Mos Espa yang belum pernah kita lihat sebelumnya, di mana kelihatannya Mos Espa yang kita lihat di prequel selama ini hanyalah satu bagian lain dari Mos Espa yang lebih besar. Tampilan Mos Espa ini sendiri sepertinya memang diambil dari konsep art The Phantom Menace yang tidak terpakai karya Doug Chiang yang juga ikut mengerjakan series ini. Boba dan Fennec datang ke semacam kantina yang disebut sebagai Sanctuary untuk mendapat upeti, di mana mereka bertemu dengan seorang Twi'lek bernama Garsa Web yang adalah pengelola dari kantina itu. Berbeda dari Chalmun's kantina yang terlihat gelap dan diisi oleh para penjahat, Sanctuary ini terlihat lebih terang dan mewah, hampir terlihat seperti Canterbury Casino di The Last Jedi. Di kantina ini kita bisa melihat kembali pemusik beat yang kemungkinan adalah Figrin Dan dari Figrin Dan and the Model Notes alias Cantina Band, dan juga Max 1000 yang sering kita temui di Jabba's Palace, yang mungkin dia juga selamat dari ledakan kapal Jabba selain Bib Fortuna. Boba dan Fennec ditawari minuman oleh sebuah droid Air Force series Agromech yang menjadi callback ke R2-D2 yang menjadi pelayan minuman di Return of the Jedi. Setelah meninggalkan Sanctuary, sekelompok pasukan berbaju merah tiba-tiba menyerang Boba dan Fennec. Uang upeti terjatuh dari helm Boba dan dicuri oleh para Jawa. Dilihat dari perkataan Mayordomo Muksai sebelumnya, kemungkinan besar mereka ini adalah pasukan yang dikirim oleh Mayor akibat dari Boba yang tidak membayar upeti pada Mayor. Di sini kita bisa melihat aksi parkour Fennecian yang mengingatkan kita dengan aksinya di The Bad Batch Season 1. Dan juga Boba Fett yang memusnahkan pasukan merah menggunakan gauntletnya, yang mengingatkan kita dengan cara Din Djarin yang sama dalam memusnahkan musuhnya di The Mandalorian. Pada akhirnya Boba yang belum sepenuhnya prima kembali dibawa ke Bacta Pod, di mana kita kembali ke flashback sebelumnya. Boba bersama tahanan Rodian dibawa oleh si Tusken Youngling pada saat teriknya matahari Tatooine. Dalam perjalanan mereka sempat melihat aksi para geng Nikto yang merampok air dari sebuah wisma yang mengingatkan kita dengan wisma atau rumah keluarga Skywalker. Di trailer atau TV spot ada scene geng Nikto ini yang sama sekali belum diperlihatkan di chapter ini. Jadi kemungkinan besar kita bakal melihat kembali aksi dari geng Nikto ini, dan bahkan melibatkan Boba yang bertarung melawan mereka. Boba dan si Rodian akhirnya sampai di tujuan, di mana mereka disuruh menggali pasir untuk mendapatkan semacam buah yang berisi air. Buah yang sama dengan buah Tusken yang ada di The Mandalorian Season 2. Semakin dalam menggali, si Rodian malah membangunkan makhluk pasir berkaki 6. Boba mencoba melawan dan akhirnya berhasil mengalahkannya dengan cara yang sama dengan cara Leia membunuh Jabba. Boba menunjukkan ketangguhannya di hadapan si Tusken Youngling. Si Tusken Youngling pun segera pulang sambil membawa kepala monster berkaki 6 itu dan merayakannya. Si kepala suku Tusken yang mengetahui kalau memang Boba yang mengalahkan monster itu akhirnya memberi Boba minum sebagai simbol penghormatan bahwa Boba diterima di antara para Tusken. Terungkap di episode ini bagaimana Boba Fett bisa diterima di antara para Tusken. Sebenarnya caranya agak mirip dengan Din Djarin yang membantu Tusken mengalahkan Krayt Dragon di The Mandalorian Season 2. Belum selesai sampai di sini, chapter 2 dipastikan akan kembali memperlihatkan flashback Boba setelah dia survive dari Sarlacc, yang berarti kita akan melihat lebih banyak lagi lika-liku kehidupan Boba bersama para Tusken selama kurang lebih 5 tahun sampai akhirnya dia menjadi Crime Lord di Tatooine. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Boba dari seorang bounty hunter beralih menjadi seorang Crime Lord atau daimyo. Tidak secepat itu Boba langsung menjadi seorang Crime Lord. Di sini Boba memilih memimpin dengan caranya sendiri, yaitu secara terhormat, di mana berbanding terbalik dengan adat atau kebiasaan sosok figur daimyo di Tatooine yang menunjukkan kekuasaan dengan rasa takut. Fennecian sendiri ragu terhadap cara memimpin Boba dan menyarankan agar mengikuti adat seorang daimyo di Tatooine.
Karena ini kelihatannya dari episode ke episode sepertinya Boba pada akhirnya harus menyesuaikan cara memimpin seorang daimyo di Tatooine dan menunjukkan kekuasaannya yang lebih besar, di mana nantinya kita akan melihat puncak dari sosok Boba Fett sebagai seorang Crime Lord. Kita belum secara jelas mengetahui siapa villain utama Boba di series ini. Di chapter ini kita hanya melihat Boba melawan para pasukan merah yang dugaannya adalah pasukan yang dikirim oleh Mayor Mos Espa. Ada juga geng Nikto yang kemungkinan di chapter 2 nanti akan dihadapi Boba dalam timeline flashback, walaupun sepertinya tidak akan menjadi villain utama secara keseluruhan. Geng Nikto ini sebenarnya ada kaitannya dengan Jabba the Hutt. Di komik Marvel Star Wars 2015 diketahui geng Nikto ini bekerja atas Jabba the Hutt, di mana mereka diperintahkan untuk mencuri air dari Wisma Berulars dan Luke Skywalker yang juga petani kelembapan. Aksi mereka ini sama persis dengan aksi geng Nikto yang diperlihatkan di series ini. Diceritakan mereka akhirnya berhasil dicegah oleh Obi-Wan yang menggunakan kemampuan Force Mind Trick-nya. Mengetahui di timeline flashback ini Jabba sudah mati, bisa jadi geng Nikto ini bekerja untuk Bib Fortuna yang pada saat itu mengambil alih tahta Jabba, sebelum akhirnya dibunuh dan tahta pun diambil oleh Boba. Selain Mayor dan geng Nikto, sepertinya di next episode Boba juga akan menghadapi musuh lain yang sudah dimunculkan di TV spot sebelumnya, yang adalah karakter geng Spider misterius yang memakai tangan cybernetic di tangannya. Banyak yang menyorot dan berspekulasi siapa sebenarnya karakter misterius ini. Ada yang bilang dia adalah Arden Lin, yang di Legends adalah seorang Dark Jedi sekaligus Master Teras Kasi yang lahir pada 24.000 tahun sebelum era Empire, di mana dia dibangkitkan di era New Republic. Sang Padawan sendiri tidak mau berekspektasi terlalu tinggi, jadi mungkin karakter misterius ini hanyalah salah satu member dari geng Speeder di Tatooine. Memang masih rahasia siapa villain besar series ini. Kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komen. The Book of Boba Fett ini jadi obat terasa kangen setelah absennya series live action Star Wars selama 1 tahun lebih. Lumayan enjoy sama episode premiere The Book of Boba Fett ini, meskipun nggak sesuai ekspektasi. Senang akhirnya bisa lihat gimana Boba survive dari Sarlacc dan hidup bersama para Tusken setelah surprising reveal-nya di The Mandalorian Season 2. Kekurangannya ada di choreo action sama alurnya yang terlalu slow pace dan bertele-tele. Ending chapter ini pun sama sekali gak ngetis apa yang bakal terjadi di next chapter nanti. Di samping kekurangannya, sang Padawan meng-highlight production desainnya ditambah scoring dari Ludwig Göransson yang jadi hype booster buat ngikutin series ini. Ya itu tadi ngulik detail dan easter egg serta review sang Padawan dari The Book of Boba Fett Season 1 Chapter 1 Orang Asing di Negeri Asing. Gimana menurut kalian? Like, share, and subscribe. Cek video dan playlist yang lainnya. Follow juga sang Padawan di media-media lain untuk update-update yang lainnya. The Force will always be with you.